orang Jombang kota, yang pengungsi di Jombang, gak tapi ngurus Wonosalam. Karena merasa lah gunung lah. Sopo sing ngurus Wonosalam lah, nggak kasar diurus Wonosalam gunung terpencil lah kasarnya ya. Sehingga pengusaha Jombang memilih bangunnya di kota Jombang. Ingin apa saja di kota Jombang, tidak memikirkan luar. Sampai maaf ya sebagian besar akhirnya diambil oleh orang luar gitu kan. Itu perkebunan durian itu juga wisata petik durian juga? Belum bisa arahnya. Tapi sekarang sudah menanam durian unggulan kan. Baru 2-3 tahun ya. Kira-kira 2 tahun lagi nanti baru berbuah. Oh, belum sampai berbuah. Oh iya. Sudah berbuah yang besar. Yang besar berbuah tapi lokal. Yang di durian Pak itu ya? Sudah banyak berbuah tapi yang lokal. Yang unggulan kayak musangking, oce durian segala itu masih 2 tahun lagi lah. Jadi kalau mau maju Wonosalam harus ada 4 unsur yang terlibat. Investor atau swasta, perguruan tinggi harus terlibatkan, kemudian pemerintah, birokrasi harus dilibatkan, kemudian ini lebih pada konsep. Jadi 4 ini tidak bisa dihindarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis ICTI bersama saya Adi Lontong. Nah, wis suwi rek ora ketemu ya. Rasan-rasan iki ketokane suwi rasan-rasan. Nah, sebentar lagi kan ada event besar di Jombang, Kenduren Wonosalam. Nah, ngomong Kenduren ini kan tidak terlepas dari pariwisata yang ada di Wonosalam. Nah, rasan-rasan kali ini ada tamu dari penggiat pariwisata, pelaku pariwisata yang ada di Jombang. Ada Pak Yusron. Selamat malam Pak Yus. Malam. Nah, saya itu agak bingung nggak ngomong sama Pak Yus ini. Pak Yus ini pelaku wisata, wartawan kah, ataukah pembisnis. Nah, seperti itu. Di Wonosalam sudah berapa lama ini kalau ngomong masalah pegiat wisata? Saya pertama kali masuk Wonosalam akhir Desember 2018. Iya. Tapi aktifnya mungkin awal 2019 ya. Ya 5 tahun, hampir 6 tahun ini masuk. Jadi kita memang pulang desa, pulang kampung ya. Saya dulu di Jombang, sekolah di Jombang, tapi kemudian mengembara di mana-mana di luar dan akhirnya sudah masa usia 62 tahun, 61 tahun, ya mulailah nang Jombang. Bangun cilik-cilikan lah ya. Cilikan Jombang gitu. Pak Yus ini udah lama loh jadi wartawan, hidup di dunia jurnalis ini sudah lama ya Pak Yus. Awal itu kapan itu? Saya mulai jadi wartawan 87. 1987 Waktu ya. Itu di saya dulu redaktor majalah Fakta. Ya, majalah hukum dulu ada majalah hukum Fakta ya itu. Kemudian baru Surabaya Post saya, Tapi kemudian di periode setelah Surabaya Post saya pernah ya ikut-ikut bikin produksi di JTV, awal-awal JTV tahun 2000 televisi. Ya di TV ya. Saya pernah jadi presenter 40 hari dulu. Tapi ya asal-asalan karena waktu itu masih studionya masih kecil ya. Iya. Masih kecil. Itu tahun berapa waktu itu? Tahun 2000. 2000. Tahun 2000 ya. Itu masih susah-susahnya kirim berita televisi itu ya. Oh ya, jadi masih kaset. Kemudian saya bikin produksi dulu. Saya punya production house ya, maka saya bikin produksi untuk JTV tahun itu 2000 itu. Tapi kemudian di Jakarta lama sehingga saya kemudian tidak masuk di teman-teman di media, tapi saya 98 ikut terlibat. Saya 98 itu semacam malah aktif dengan teman-teman media, karena saya aktif di pergerakan 98, terutama saya di lingkaran yang memang ada perubahan-perubahan waktu itu ya, sehingga kita bergerak di sana. Tapi pulang ke Jombang tahun 2019 awal itu dengan niatan satu, melok bangun Jombang. Cuman orang Jombang kan angel. Warnanya wake karakternya. Ya, karena saya orang Jombang. Iya. Diberita oleh seorang teman yang sukses di Jakarta, orang Jombang. Ojo mulai nang Jombang apamu? Apa Mas? Loro syarat-syarate, nek gak sugih nemen, kon delokno wong kok dinyek lah. Gitu nek nang Jombang. Utawa nomor loro,
rodok sakti Dik. Nah, itu. Bener, Nah, bener. nek gak loro iku, gak ada modal loro iku. Nggih. Sulit masuk Jombang. Ya, sulit masuk Jombang. Makane Ya. iku wonten pariane lak ngoten niku. Lah ya biasa. apa? Parene apa parene? Nek nang Jombang mampiro sengon, lemang geneng akeh wedine. Nek gak sambang kiri mau ingon, nek gak seneng ya apa mestine kan. Nek gak seneng ya piye wis gak bisa balik Jombang. Maka saya berniat pulang Jombang ya wis. Nggih. Saisone tapi saya kemudian masuk ke Jombang karena saya wartawan lama ya. Itu punya filosofi sederhana bahwa bangun Jombang harus orang Jombang Ya, yang tahu cara orang Jombang. betul. Jadi ini yang harus kita pegang ya. Karena kalau tidak orang Jombang nggak paham. Pengusaha-pengusaha, untuk mantan bupati, teman-teman saya di Surabaya, ada mantan bupati Lamongan, mantan Kapolda, Nggih. semua punya tanah di Wonosalam. Ya. Punya ribuan, ratusan hektar, puluhan Banyak, hektar, banyak. punya hektar. Terus dia bilang, ngapain kamu, Ron? Ke Jombang ngapain? Duh, bangun Pak Wonosalam, nanam durian Pak, nanam ini Pak. Saya ini udah punya kebun puluhan tahun di sana, Ya. nggak pernah ada hasil. Untuk apa kata dia? Enggak, saya sedang ingin bersama-sama lah, Ya, ya. supaya bagaimana tumbuh lah. Gitu ya. Saya ingin sama teman-teman yang lain untuk mencoba yang lain lah. Betul. Dan ternyata alhamdulillah diterima. Ya. Saya diterima dengan baik. Para pengusaha, teman-teman saya Jombang ini ya konco kabeh, jadi pengusaha pada sering silaturahmi ke saya. Dulu awalnya banyak teman-teman pengusaha Jombang itu ya padha dolene ning kono ngobrolnya di sana gitu ya. Itu membuat saya yakin bahwa insya Allah bangun Jombang bisa gitu ya. Makanya itu kemarin saya itu agak miss pikiran saya itu. Saya lihat profil jenengan itu wartawan sudah lama kok ujuk-ujuk jadi pelaku wisata ini loh. Hubungannya ini di mana? Apakah dulu sering liputan wisata atau seperti Enggak apa? juga. Jadi kalau sebenarnya tetap wartawan saya, tetap penulis. Saya tetap menulis buku, saya tetap launching buku-buku saya, tetap menulis buku. Tetap saya bikin karya, tetap ya. Iki mek hobi saja Mas. Jadi hobi saja, bisnis ini kan ya. Tiba-tiba Bisnis iki hobi. ya. Hobiku iki bal-balan Pak, itu sih bisnis ya. Hobi. Dan ternyata dengan santai, jadi nggak usah ngoyok banget. Tuh. Tapi saya punya modal satu, bukan uang, Apa itu? tapi trust, Kepercayaan. terus network. Ya, jadi saya punya teman banyak. Sama bisa ngumpulin 50 profesor. Enggak bisa. Saya ngumpulin 50 profesor. Ada di Duran Park, ada di Saida, itu sekarang 50 profesor. Ada banyak rektor di sana, ada banyak kapolres di sana, ada banyak jenderal di sana. Kenapa? Karena mereka satu visi dengan saya. Betul. Apa visinya? Visinya pingin memakmurkan bumi Allah istilah saya. Pingin bagaimana supaya tanaman terus berkembang, tidak dimatikan dengan bangunan. Tetap tanaman sebanyak-banyak mungkin, gitu ya. Makanya visi saya adalah bagaimana Bangun Jombang tidak dengan merusak, tapi justru membangun. Ya, gitu. Ini menarik. Beberapa rasan-rasan di luar itu kadang yang berbicara Wonosalam iki duduk ngunane wong Jombang. Wis akeh wong Jombang sing tuku tanahe Wonosalam. Nah, menurut Pak Yus ini negatif kah atau positif kah? Loh, ini kan periode lama Mas. Sudah tahun 70-an. Saya beli tanah di Wonosalam kira-kira sekarang sudah 25 hektar. Itu semuanya punya Cina Surabaya, maaf ya. Punya orang Surabaya, tidak ada punya orang Jombang. Saya beli punya orang Surabaya semua. Tapi dampaknya ke masyarakat Wonosalam toh Ya, tentunya ya. tapi ternyata kan bisa. Jadi saya beli punya orang Surabaya karena memang punya orang Wonosalam itu di pinggir-pinggir. Sing pinggir jalan ini, sing pinggir jalan, sing daerah strategis sudah diambil lama. Akhirnya sing nang jero-jero niku kauman. Ya, artinya kan gitu. Ada satu kasus yang di tempat saya yang di Saida Ya, itu, ya. itu depannya, panjang depannya sudah diambil semua orang Surabaya. Nggih. Sampai ke belakang, sehingga tanahnya belakang nggak bisa dijual. Ya. Nggak dalannya misalnya. Nah, itulah hebatnya kita belajar sama mereka bahwa mereka punya visi 20 tahun yang lalu. Tahun 70 Mas, 80 mereka sudah punya visi. Kini yang Jombang terlambat. Dah joket biyen lho, tanah murah kok sinuku biyen. Begitu sekarang sudah mahal, orang pengen beli sekarang. Iya. Itu apa? Karena kesadaran masyarakat sana yang belum sadar akan potensi wisata ataukah wis mbah-mbahku wis ngene ae. Banyak hal faktor. Faktor utamanya adalah memang Wonosalam itu ada satu kalimat yang sangat saya jaga adalah dulu itu rodok kalah Mas. Kalah dari Kalah oleh keadaan. ekonomi. Ya kalah semuanya.
Misalnya tanah-tanah itu dikuasai zaman tahun 70 oleh tentara. Ya. Ada Trikora itu tahun berapa itu kemudian diambil ya. Kemudian kemudian beralih ke pribumi non-pri ya, sangat banyak itu biasanya. Dan mereka yang waktu itu punya visi. Ya. Harga murah Mas waktu tahun 70-80 itu. Dengan harga 5.000 per meter. Sekarang berapa? 200, 300 meter kan orang nggak bisa jangkau sekarang. Pertama itu. Kedua, orang Jombang kota yang pengungsi di Jombang gak tapi ngurus Wonosalam. Karena merasa gunung lah. Sopo sing ngurus Wonosalam lah. Nggak kasar diurus Wonosalam gunung. Terpencil lah kasarnya ya. Sehingga pengusaha Jombang memilih bangunnya di kota Jombang. Ingin apa saja di kota Jombang, tidak memikirkan luar. Sampai sebagian besar akhirnya diambil oleh orang luar gitu kan. Nah, saya mengajak teman-teman di Jombang selama ini, ayo bangun Wonosalam. Caranya kudu mandiri. Gak iso jakno pemerintah, gak iso jakno APBD, APBN, gak iso. Harus mandiri. Mandiri, swasta ndolek dhewe. Networknya dibangun. Itu kan ya. Bangun trust, dipercaya orang gitu kan ya. Bank mau membantu kita, masyarakat bantu kita gitu maksudnya. Dan itu saya bangun cukup lama dan 5 tahun ini lumayan capek. Bahkan saya sudah mulai regenerasi anak-anak muda yang ada kan, karena memang tidak mudah. Bangun trust itu tidak mudah. Capek tapi kan tekadnya nggak kendur ya Pak. Oh enggak. Padahal hidup di Wonosalam itu enak Pak, hidup di lereng gunung itu. Saya dulu itu punya cita-cita punya rumah di lereng gunung. Nggak kesampaian, akhirnya saya gambar di sini. Ya. Ayo, punya berapa aset di Wonosalam untuk pariwisata? Kawasan ya. Sementara ada 4 sampai 5 ya kawasannya sedang saya garap itu. Tapi semua anak buah semua sudah dipegang oleh direktur masing-masing sudah ada. Jadi saya hanya mendirikan gitu ya. Tapi intinya anak muda-muda kesempatannya untuk tampil. Jadi saya kemarin rekrut anak Jombang ini, menarik ini, rekrut sarjana untuk menjadi pekerja di Wonosalam. Yang saya butuh hanya 5, yang daftar 140 lebih. Betapa banyaknya orang tidak banyak kerjaan ya. Tapi begitu sudah diterima 5, dalam waktu seminggu keluar 1 sudah. Besoknya lagi keluar 1. Jadi kan langsung kuat Jombangin nang Wonosalam ini. Jauh ternyata gitu kan ya. Jadi perjalanan ke sana sudah problem bagi mereka kan ya, problem. Ini menandakan bahwa kita memang harus pelan-pelan menata supaya tidak mudah untuk mengkader anak muda-muda ya. Kemarin saya coba nyatat itu ada apa aja ini ya? The Durian Park, Saide Estate, sama Wonosalam City Park. Ada lagi Pak Yus, kawasan wisata yang Villa Anjasmoro Valley ya, Valley. Sama sedang persiapan saya dukung teman-teman Ternak Park sudah jadi juga Ternak Park. Tapi anak-anak muda ini. Cuma saya pendukung developnya saya. Kalau The Durian itu apa itu isinya The Durian Park? Isinya lebih pada tempat wisata edukasi. Sama tanaman durian. Edukasinya lebih pada selama ini ada anak Flying Fox di situ, anak LDKS ya kan, terus meeting perusahaan itu ya. Tapi hampir 95% dari luar Jombang. Oh gitu. Ya, karena memang orang Jombang kan milih di luar Mas. Iya. Supaya dapat SPJ kan. SPPT nih luwih gede. Ya, kalau orang Jombang, makanya yang di Durian Park dari mana? Dari Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Surabaya. Itu yang banyak. Bojonegoro banyak ya. Penginapan juga berarti kalau itu. Ada penginapannya, ada villa-villanya ya, ada villa-villanya. Berapa villa di Durian Park saja? Durian Park sendiri ada 7 villa plus ada wisma dan ada hall 2 ya. Kalau di Saida ada 50-an sudah. Berarti rata-rata semuanya itu properti gitu ya? Villa-villa lebih atau banyak ada yang lebih banyak properti ya. Sama perkebunan. Sama kebun ya. Itu perkebunan durian itu juga wisata petik durian juga? Belum bisa arahnya. Tapi sekarang sudah menanam durian unggulan kan. Baru 2-3 tahun ya. Kira-kira 2 tahun lagi nanti baru berbuah. Oh, belum sampai berbuah. Oh iya, sudah berbuah yang besar. Yang besar berbuah tapi lokal. Yang di Durian Park itu ya? Sudah banyak berbuah tapi yang lokal. Yang unggulan kayak Musangking, Oce durian itu masih 2 tahun lagi lah. Sudah berbuah itu ya.
Tapi pasar durian premium ini luar biasa juga ya di Jombang. Sangat banyak. Jadi kita nggak akan. Saya kemarin kedatangan utusannya Pak Hasim adanya Prabowo ya. Itu mau investasi untuk durian dari Cina. Tamu saya dari Cina. Bikin perkebunan durian besar. Diawali dengan membeli hasil produk-produk kita. Ya. Tapi mereka merasakan masih mahal. Jadi kalau dia beli di Jawa Tengah itu murah. Kalau di Wonosalam ini mahal kata mereka. Kenapa mahal? Karena belum massal produksinya. Oh iya. Masih minim. Kalau misalnya nanti ada puluhan ribu hektar sudah ditanam durian semua, turun harganya kan ya. Tapi kalau premium memang harganya memang segitu ya, memang mahal. Bukan yang premium. Yang lokalnya. Yang lokalnya ya. Lokalnya. Iya. Yang premiumnya sih wajar segitu. Dan tidak masalah itu dikejar orang juga itu. Tapi Cina permintaan banyak justru lokal. Lokal ya. Justru lokal. Pak Yus lebih banyak lokal ataukah premium yang ditanam itu? Kalau yang ditanam baru premium semua. Premium semua. Ya, yang lokal ada kira-kira 100-an kan ada 800 pohon yang saya tanam ini, yang saya pelihara ini. Cuman lagi-lagi harus berpuasa dalam tanda petik. Ya. Itu butuh waktu lama. Iya. Merawat kebun itu butuh lama, butuh energi lama. Apalagi air juga tidak mudah. Kalau musim hujan ini berlebih. Tapi kalau sudah musim kering, air sudah sama-sama kan ya. Ini problem kita. Saya itu ngambil air dari jauh Mas, dari 4-5 kilo dari puncak. Di pegunungan loh Pak Yus itu? Iya, tapi di situ nggak ada. Kok bisa ya? Iya, jadi ngebor nggak bisa. Aruan dari sumber ya kecilan gitu. Di Carangwulung ya? Ya, di Carangwulung harus ngambil dari atas, Carangwulung atas saya ambilnya. Kalau orang awam pasti mikirnya mustahil lah di gunung kok nggak ada air gitu. Tapi ya manajemen, saya kira saya lagi manajemen air. Iya. Saya sudah datangkan kemarin profesor dari UNER, ahli fisika. Iya. Saya bilang, Prof, ini tugasnya profesor untuk bagaimana air ini abadi selamanya. Musim kemarau juga ada air banyak, melimpah. Musim hujan juga melimpah. Sekarang kan tidak, musim hujannya melimpah. Itu hasil penelitiannya itu memang airnya dari dulu memang nggak ada, ataukah karena ada faktor human yang membuat air ini nggak ada? Banyak faktor Mas. Faktor utamanya manajemen pengelolaan air. Ya. Jadi airnya tidak di manage ya, tidak di manage. Misalnya tidak ada tandon-tandon besar yang menampung air ketika musim ini. Harusnya disiapkan di desa itu. Tandon-tandon besar yang menampung ketika berlebihan ini disimpan aja terus menerus. Ketika suatu hari membutuhkan berapapun tidak ada masalah. Tugasnya pemerintah itu. Nah, di pemerintah. Saya sendiri membikin. Iya. Tandon saya besar, satu ruangan ini kurang besar ya. Bikin itu hanya untuk kita. Untuk internal kita. Tapi ketika masyarakat kan yang membutuhkan. Membutuhkan air melimpah itu bagaimana ditampung gitu kan, itu menjadi masalah. Ya. Wonosalam punya banyak kelebihan kalau misalnya kita ngomong Wonosalam ya. Kelebihan Wonosalam kalau tadi dibandingkan dengan Trawas misalnya ya, nggak bisa maju kayak Trawas, pasti beda. Harusnya seperti apa? Harus berbeda. Jangan melihat Wonosalam seperti Trawas. Sama juga dengan jangan bandingkan Wonosalam dengan Batu. Beda karakternya. Maka kalau wisata ada 2 pilihan, ada 3 pilihan Mas. Mau model Batu, itu swasta hampir 90%. Dikelola swasta. Model Banyuwangi, di mana pemerintah terlibat langsung dengan banyak event macam-macam ya. Atau model Jogja, gabungan antara swasta sama pemerintah. Itu kayaknya sulit Pak. Kalau di Jombang belum bisa. Gabungan pemerintah sama ini juga belum bisa. Mau dikasihkan investor itu iklim investasinya masih sulit. Kalau mau dikelola pemerintah itu pemerintahnya ya ngoten. Belum bisa, ya belum mampu. Dan tidak ada dana untuk pengelolaan. Belum ada dana untuk pengelolaan. Maka saya berpendapat sangat berbeda dengan teman-teman. Saya kemarin ikutlah rapat-rapat mereka juga ikut ya. Perbedaannya apa? Harus ada regulasi yang memudahkan. Saya contohkan ya. Saya sudah ngomong 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Di Wonosalam tidak ada IMB Mas. Bangun itu nggak bisa ya bangun. Bangun villa itu tidak ada izinnya. Nah, kalau gendeng lah kapan gak ono bangun. Aku gak ono gendeng. Salah satunya orang sehingga saya mau bangun. Saya enggak ada izinnya. Izinnya IMB-nya enggak ada. Karena apa? Karena peruntukannya di RT RW-nya adalah kebun Mas Yan. Betul. Sementara di Batu, saya datang ke Wali Kota Batu, saya sudah ketemu kepala dinas-dinas di sana. Dulu juga gitu. 10-15 tahun yang lalu terus dirubah sama pemerintahnya. Dirubah sampai akhirnya berdiri banyak villa, berdiri banyak wisata, berdiri banyak apa saja
Karena pemerintah terbuka. Nah, ini merubah tanah-tanah yang tanah-tanah kebun itu. Yang tanah-tanah kebun itu bukan tanah sawah ya, tanah hijau ya. Tanah kebun itu menjadi tanah-tanah yang usaha bisa. Ini harus dilakukan, harus ada regulasi pemerintah. Kalau tidak ya nggak akan bisa. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh jenengan selaku pelaku wisata juga, selaku pebisnis juga di bidang wisata? Apa yang dibutuhkan jenengan kepada pemerintah? Apa jenengan butuh apa regulasi yang seperti apa? Regulasi utamanya adalah tata ruang. Tata ruang Wonosalam ini belum, masih lama. Harus ada tata ruang baru. Ada tata ruang baru. Mana yang boleh bangun rumah, mana yang dilindungi untuk pertanian, mana yang untuk serapan air, harus diatur. Ini masih lama. Berarti RT RW yang sekarang ada ini belum menyentuh secara detail Wonosalam. Belum sampai ke detail dan belum sampai mewadahi keinginan wisata, keinginan para investor. Bagaimana investor mau masuk, Mas? Iya, kalau dia misalnya tidak diizinkan bangun villa. Makanya itu loh. Ayo, tidak diizinkan untuk caveling tanah seperti di kota, misalnya gitu ya. Tidak diizinkan untuk bangun perumahan-perumahan, tapi diizinkan. Tapi padahal ini banyak Pak Yus yang melirik Wonosalam untuk dijadikan usaha mereka. Pasti. Banyak ya. Kalau regulasinya membantu gitu. Kalau ada RT RW yang jelas. Berarti menurut jenengan kalau misalnya regulasi itu dibuat oleh pemerintah akan banyak investor yang tertarik untuk ke Wonosalam. Investor sekarang diundang banyak. Pemerintah kan mengundang investor. Beberapa investor yang ngomong ke saya, baik dari Cina ataupun dari dalam negeri ya, itu problem utamanya adalah tata ruang. Tata ruangnya bagaimana ini? Ini hanya boleh untuk pertanian nih, hanya untuk kebun nih, tidak boleh untuk bangun nih. Kan repot tidak? Saya baru ingat ini, jenengan itu juga masuk dalam Asosiasi Pariwisata Jombang ya, Asparjo kalau ya. Saya ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina. Ya, apakah Asparjo ini sudah pernah beraudiensi langsung dengan berkali-kali untuk konsep besar ekosistem pariwisata itu? Sudah berkali-kali, sudah disampaikan sejak zaman Bupati dulu. Pemunjida 5 tahun, kemudian PJ juga disampaikan kan. Sampai kejaksaan juga terlibat. Saya undang ke sana Kasari yang sebelumnya Pak Chandra ya. Pak Chandra pernah saya undang, saya pertemukan kepala desa semua untuk bagaimana yang menata tata ruang ini. Kalau enggak ya dibiarkan ya terus-menerus enggak akan bisa. Padahal setiap tahun musrenbang terus RPJMD yang disusun oleh Bupati itu juga seharusnya dilibatkan toh jenengan ya. Dilibatin sih, saya dilibatin. Cuman tetap tata ruang tadi publik itu ya, juga tetap yang namanya tata ruang tadi belum bisa. Jadi kalau misalnya sekarang sampai ngomong Trawas, ngomong Batu, loh mereka terbuka ya. Berarti sampai kapanpun Wonosalam akan jadi seperti itu selagi kalau pemerintahnya tidak regulasi itu. Iya, tidak bikin regulasi. Saya sudah ke Trawas. Trawas Pasuruan terbuka sekali. Bahkan bisa bikin villa-villa kecil-kecil banyak dan bisa SHM. Karena bisa dipecah di sana. Di Jombang nggak bisa, di Wonosalam belum bisa. Karena RT RW-nya BPN tidak berani ini mengerti RW-nya mesti kebun. Dan Trawas itu kelas desa aja bisa bikin tanah ganjaran ya kan ya. Di sana apa ya Mas? Sana sudah bisa. Artinya banyak teman-teman saya yang bikin wisata. Kemudian ada pembeli kawasan untuk villa-villa milik orang ya. Di Pacet nggak jajah-jajah ke Trawas. Pacet sudah dilakukan. Pacet itu sudah duluan daripada kita gitu loh. Maka tidak boleh Jombang nggak belajar. Ayo belajar ke ke Trawas, ke Batu. Di Batu itu ada loh apa yang di desa apa itu lupa. Tanah ganjarannya itu dibikin tempat wisata, tanah kas desanya dibikin tempat wisata di Pujon. Bagus ya. Boleh sebenarnya, tinggal nata ulang aja, Makanya itu butuh regulasi yang tepat gitu. Jadi menurut saya ekosistem Wonosalam ini, wisata Wonosalam ini akan terbangun kalau duduk bersama untuk mencari terobosan-terobosan. Ya, nggak boleh normatif. Sampean kalau mengandalkan APBD bisa tak bangun jalan lebar itu? Nggak bisa. Kalau mengandalkan APBD, APBN bisa tak bangun kawasan menjadi? Nggak bisa. Semua teman-teman wisatawan yang punya wisata di Wonosalam itu modal sendiri Mas. Dari luar, bukan dari APBD, yang bangun sendiri caranya gimana, pokoknya bangun lah gitu kan. Itu kalau di APBD kan berapa itu ya. Itu contoh ya. Contoh, jadi memang harusnya partisipasi investor yang sudah masuk ini direspon positif lah. Gimana positif dengan cara itu kalau misalkan bisa digarap itu APBD nggak perlu nggak perlu mengandalkan dana transfer dari pusat. Ya kalau digarap saja itu besar. Besar sekali. Makanya kalau tadi ngomong bahwa Viva mengandalkan Duran Wonosalam, itu harus digarap juga. Brand itu sudah bagus. Ke depan harus ditata itu ulang.
tata ulang semua. Karena durian Wonosalam itu punya khas, yang punya karakter sendiri, yang tidak bisa disai yang lain ya. Betul. Itu karakter yang harus dibangun gitu loh. Nah, ini saya pingin menggali lagi soal bagaimana sih ekosistem Wonosalam hari ini, ekosistem wisata Wonosalam hari ini seperti apa dan bagaimana kondisi mereka ketika regulasi ini tidak ada. Jadi kalau mau maju Wonosalam harus ada 4 unsur yang terlibat. Investor atau swasta, perguruan tinggi harus terlibatkan, kemudian pemerintah, birokrasi harus dilibatkan, kemudian ini lebih pada konsep. Ini 4 ini tidak bisa dihindarkan. Nah kadang-kadang teman-teman menghilangkan ini, tidak menjalankan ini. Pemerintahnya terlambat, antisipasi jalannya orang bandingkan Mojokerto sama Jombang jomplang gitu ya. Begitu masuk Wonosalam dari Mojokerto masuk Wonosalam langsung kecil gitu ya. Itu masih terjadi. Kedua perguruan tinggi harus dilibatin. Dalam apa tadi? Risetnya banyak hal. Risetnya, kajian-kajiannya, kemudian itunya. Nah ini sedang harus dilakukan ya. Tidak bisa dihindari. Bukan hanya perguruan tinggi sebagai konsultan yang selama ini ada dipakai dalam bikin perda kan ya. Tapi perguruan tinggi beneran. Makanya saya kemarin di nulis saya sama teman-teman ke depan ya kalau mau maju Wonosalam ya. Itu tidak hanya mengandalkan wisata. Wisata itu salah satu. Yang lain misalnya perguruan tinggi bagaimana berdiri di Wonosalam. Perguruan tinggi besar yang PTN ya, PTN yang punya kampus. Misalnya 5.000 mahasiswa saya letakkan di Wonosalam. Nah, itu keren. Yang akhirnya akan menjadikan pasar sendiri. Pasar ya, menjadi pasar. Masyarakat juga punya pengaruh nanti. Iya. Pasti ya kan ya. Itu mungkin di Wonosalam, tidak mungkin di Batu. Tapi masih mungkin di Wonosalam, kan lahan masih banyak. Kedua, kemudian ada rumah sakit besar internasional di Wonosalam. Itu gagasan saya besarnya. Ada rumah sakit yang kaitannya sama alam. Jadi bagaimana orang paru-paru membutuhkan alam yang luas ya. Itu sangat diperlukan. Rumah sakit besar di Wonosalam. Untuk apa? Untuk membangun, mendatangkan orang. Kalau selama ini ekosistem dibangun adalah bagaimana orang didatangkan. Utamanya jangan didatangkan, mereka ingin datang. Kalau mereka didatangkan kan di setengah direkayasa ya. Tapi kalau terpaksa datang sendiri berarti kan ada yang dilirik. Dilirik ya. Nah ini yang menjadi persoalan. Ekosistem ini harus dibangun bersama. Jadi pemerintah tidak bisa sendiri, swasta tidak bisa sendiri, perguruan tinggi tidak bisa sendiri, harus bersama-sama duduk bersama untuk membangun ekosistem yang benar. Kedua, harus jelas karakternya. Mau kemana ini Wonosalam? Kewenangan di Jombang kira, katanya digawe wisata tok, apa yang lain misalnya. Lemahnya Wonosalam adalah budayanya belum terangkat, Mas. Seluruh wisata itu rata-rata wisata alam ya, itu budayanya kuat. Kayak Bali ya contohnya. Kalau Batu enggak, karena Batu buatan ya, wisata buatan itu enggak perlu budaya yang kuat. Belum terangkat, budaya di Jombang belum terangkat itu. Ada ludruk, ada remo, ada macam-macam itu. Kalau itu dihidupkan di sana, Jombangnya terlibat, setiap tamu disambut dengan itu, saya kira bagus gitu depannya. Ketiga terakhir adalah ekosistem itu kuncinya pada orang kepingin datang. Bukan orang kepingin datang, ada apa sih? Dan orang kepingin datang loh Wonosalam, jangan dikira enggak. Apalagi saya dengar ada keinginan Bupati membuka tol dari Mojoagung ya ke Sumumito lurus itu, dari tol langsung muncul ke Wonosalam nanti. Ini potensi besar, besar untuk bagaimana orang mudah. Akhirnya terkoneksi. Ya, kalau selama ini kan hanya dari Mojokerto atau dari pelosok jauh-jauh ya. Nanti kalau sudah Mojoagung lebih dekat lagi. Gitu ya. Nah ini juga menjadi kemudahan bagi orang datang. Tapi saya berkeinginan, ayo membangun Jombang, membangun Wonosalam itu nyatu. Orang Wonosalam, orang Jombang pelajar milih outbound yang luar Mas, milih outing kelas keluar, nggak pernah mau gunakan Wonosalam. Saya gunakan pondok misalnya Rejoso itu sudah ada 1.000 lebih anak-anak ke sana kalau outing di sana. Nah itu kan bagus, tinggal diteruskan kan pondok-pondok yang lain. Nah ini bagaimana mereka potensi Jombang jari ini wong sugih, jari ini wong apa banyak santri, banyak apa di sini ya disambungkan ya. Disambungkan dengan itu, apalagi kunjungan ke Gus Dur kan besar ya, kunjungan wisata reginya besar, itu juga selama ini sedang belum dikoneksikan ya. Nah, meskipun Wonosalam ini belum maksimal ya, belum optimal mendatangkan orang, tapi saya pikir setiap tahunnya banyak warga di luar Jombang yang antusias ke Wonosalam karena ada kenduren.
Nah, ini kenduren ini menurut Pak Yus seperti apa? Ini memang bisa dijadikan ikon magnet yang bisa menarik dan menstimulus pariwisata yang ada di Wonosalam nggak kira-kira? Oke, kenduren ini potensi sangat besar dan dari tahun ke tahun ada perhatiannya lumayan bagus. Jadi partisipasi pemerintah cukup besar. Kalau dulu anggarannya kecil, sekarang udah dibesarin ya. Jadi ini potensi besar. Yang belum digarap oleh kenduren adalah koneksitas dengan wisata lain. Karena bagaimana supaya orang yang datang ke kenduren nginap di Wonosalam. Ini belum. Ini tahun ini mulai digarap. Ini Bapeda ngundang Bapeda se-Jawa Timur misalnya. Itu sudah mulai ya. Tapi masyarakat umum belum. Kedua, menaikkan kelas, Mas. Ojo dadi hanya kenduren itu punyanya masyarakat saja, tapi juga milik banyak orang. Betul. Ya, jadi selama ini yang datang ke kenduren kalau sama cek ya di lapangan yang ribuan orang itu masa kelas bawah, Mas Yan. Itu tidak berdampak ke wisata. Itu ya. Saya tanya teman-teman wisata, kalau pas kenduren gimana? Nggak ada orang mampir. Sama saja gitu ya. Nggak ada orang mampir kan? Nggak ada orang mampir karena tadi memang mereka kantongnya kecil ya. Makanya saya sama teman-teman di Aswarjo bilang, dolek sing sangune akeh, dolek sing pengen nginep, dolek sing itu menjadi potensi ke depan. Tapi kenduren adalah momentum bagus untuk bagaimana acara ini menjadi pemicu. Saya dulu itu ingat kalau nggak salah 5 tahun 6 tahun yang lalu kenduren Wonosalam itu dibarengkan sama event jazz gunung di Kampung Jawi. Ya. Di jazz gunung itu mereka menghadirkan musisi nasional di situ. Akhirnya orang pecinta-pecinta jazz banyak yang menginap di situ untuk datang ke event jazz dan kenduren yang eventnya beriringan. Nah, hari ini kok nggak ada seperti itu. Ya karena Pak Rudi almarhum, pemilik Kampung Jawi kan, anaknya masih belum mampu seperti bapaknya kan ya. Karena jazz itu hobi. Iya betul. Jadi hobinya Pak Rudi ini tidak mudah. Membiayai jazz tidak mudah, dari mana sumbernya ya. Jadi besok itu hanya mungkin Kartolo ya mungkin ya besok ada Kartolo. Tapi jazz belum mampu. Tahun depan mudah-mudahan bisa. Jadi kalau ada jazz itu menjadi kekuatan. Jadi itulah ngangkat kelas atas, Mas. Kalau sama kenduren saja yang ambil yang datang kelas bawah. Tapi kira-kira, ini tantangan misalkan ada challenge kayak Asparjo itu kira-kira kan banyak nih pengusaha-pengusaha di dalam Asparjo, pelaku-pelaku wisata. Kira-kira nggak bisa urunan tak atau apa berpikir bareng bikin event besar di luar kenduren ini yang bisa mendatangkan masyarakat luar kayak jazz gunung tadi. Sangat mungkin ke depan ya, sangat mungkin teman-teman Asparjo komitmen bersama ya untuk bagaimana supaya melahirkan acara-acara yang lain ya. Selama ini acara-acara yang ada kenduren apukat, kenduren salak, kenduren durian ya, itu masih dominasi orang Wonosalam dan orang luar yang levelnya bawah, yang belum mau duit akeh lah Mas, durung belonjo akeh gitu ya. Ini yang dampak ekonominya belum terlihat. Bahkan kalau sampai jalannya sepi kayak dulu itu katanya pedagang mengeluh. Oh ini kok ada kenduren tapi nggak laku, dagangnya orang-orang itu nggak laku. Nah ini problem-problemnya harus kita garap ke depan. Ya. Saya tuh ingin punya pikiran itu ketika kenduren, Sabtunya ada event besar yang harus kita nginep di villa, terus paginya baru ke kenduren. Nah itu loh sangat menarik kayaknya. Ya mudah-mudahan ke depan arahnya ke sana ya. Dan ini sudah dimulai tahun ini. Saya dengar Bapeda se-Jawa Timur juga diundang untuk mengikuti acara itu. Di malamnya nginep di Kampung Jawi, di Selasa di beberapa tempat untuk bagaimana datang di acara itu. Ini satu cara ya. Kita hargailah panitia, kepala-kepala desa yang selama ini jadi panitia kenduren sudah kerja keras dengan kapasitasnya yang masing-masing ya sudah kerja keras. Kita dukung dengan publikasi yang bagus. Branding image yang bagus ya kan, teman-teman media juga saya minta mendukung lah, jangan bikin yang kerusuhan gitu ya, jangan bikin yang tawuran janganlah ya, bikin yang bagus-bagus lah supaya bangun ke depan. Cuman memang perlu satu lompatannya adalah dengan cara tadi, lompatannya harus dengan sesuatu yang menarik, sesuatu yang eye-catching untuk Wonosalam, dan belum menemukan. Pikiran saya masih butuhkan waktu 5 tahun lagi lah untuk menemukan titik di mana titik Wonosalam. Sekarang ini gawe ini Mas, gawe landasannya.
Ya. Alasan dulu aja. Saya nyiapin villa, ini temen nyiapin wisata, ini nyiapin apa ya. Ini kelengkapannya disiapin semua. Ya. Nah 5 tahun ke depan semua sudah siap. Karena ada orang nginep sudah siap, ada orang mau renang siap, ada apa siap ya. Nah ini harus siapin dulu. Dan rumah makan dan ya rumah makan yang siap, semua sudah siap. Itu butuh waktu, Saya perkirakan ya 5 tahun ini adalah kesana arahnya, menyiapkan semua. Orang mau acara ada hall besar, ada apa besar ya. Tapi pelan-pelan, karena tidak bisa otomatis jadi besar nggak bisa. Nah, kembali ke kenduren tadi, Pak Yus, kan yang harus diperbaiki bukan hanya dari manajemen eventnya ya, tapi kalau menurut saya kualitas dari duriannya ini juga harus dijaga. Jangan sampai kenduren ini menghadirkan durian-durian yang bukan asli Jombang, bukan asli Wonosalam, atau bahkan kualitas duriannya di bawah standar, yang akhirnya orang datang berpikirnya gini, sing nang kenduren itu duren elek-elek dikekno wong. Lah jangan sampai mindset itu terjadi. Selama ini saya kira sudah terjaga. Jadi niatan itu tidak ada. Niatan memberi durian yang jelek nggak ada. Sudah pilihan lah, karena ada anggarannya. Jadi kalau dulu belum ada anggarannya mungkin ya. Tapi kalau ada anggarannya, saya kira teman-teman Asosiasi Hortikultura sudah menyiapkan durian-durian pilihan ya. Mudah-mudahan ke depan semakin perbaiki lah Mas. Ya tahun lalu saya coba memang sudah baik. Maksudnya sekali ambil kita pecah bagus. Satu lagi kita pecah baik. Sempat saya juga mewawancarai penyuluhnya, itu sudah mulai pembibitan durian-durian unggul sudah lama ternyata. Ini tinggal panennya. Tapi mungkin karena ini ya faktor cuaca yang tidak bisa diprediksi semua orang. Ya, seperti tahun ini memang banyak yang rusak ya, karena cuaca yang ini yang parah ya. Tapi intinya saya kira apa yang dilakukan teman-teman kepala desa membangun kenduren itu, durian itu sudah luar biasa. Untuk kapasitas itu pemerintah sudah mulai terlibat dengan sangat intensif. Cuman jangan berharap terlalu tinggi Mas. Ya ngono iki Jombang. Pelan-pelan. Tambahi dungone sing akeh, tambahi tisuk sing akeh gitu ya. Sehingga akan datang banyak orang. Itu aja. Nah, ini terakhir Pak Yus, mungkin kalau saya melihat Wonosalam kan banyak tempat wisata. Tapi lagi-lagi belum bisa mengangkat nama Wonosalam dan malah wisata-wisata yang ada malah sekarang banyak yang ditinggalkan. Dulu viral sekarang enggak. Nah, itu mungkin tips dan atau masukan dari Pak Yus seperti apa? Ya, kalau kuncinya wisata itu tidak bisa permanen. Semua wisata itu pasti setiap tahun minimal berubah. Wajahnya di dalamnya berubah, fasilitasnya berubah, kan itu Mas. Semua sampai cek nih batu lah. Nggak ada yang sama, itu nggak ada. Pasti ada perubahan. Mau dipindang ini nih, mau ditambah apa itu pasti ada perubahan. Di Jogja juga sama, ada perubahan. Nah, di Wonosalam punya kelemahan itu. Masih banyak yang biar ini ya. Biar ini akhirnya ditinggalkan orang, merasa sudah pernah ke situ nggak ke situ lagi gitu ya. Nah, ini karena memang kapasitas ya kita ini yang masih terbatas. Ya pelan-pelan. Satu kunci kalau bisa menurut saya harus ada investor besar satu. Yang bikin wisata besar satu. Itu nanti akan narik yang lain. Misalnya ada Jatim Park di Jombang misalnya gitu ya. Itu saya kira menarik. Yang nantinya akan merangsang pariwisata lainnya. Yang lain juga aman. Dan itu menjadi pemicu orang datang dan akhirnya berkahnya kepada yang lain. Tentunya gitu. dengan regulasi. Ya, nah regulasinya tolong dibantu karena kuncinya di situ. Jadi sekarang investor suruh datang investasi sampai 300-800 miliar, ya berat Mas. Dihitung balik kapan, nggak mungkin balik kan itu balik. Nah itu ya harus ada cara. Saya kira begitu. Nah itu tadi rasan-rasan kita dengan Pak Yus. Kita sudah membahas banyak sekali tentang potensi wisata, ekosistem wisata yang ada di Wonosalam. Mudah-mudahan ke depan, muka tahun ngarep wisata ini sudah baik kembali. Nah jangan lupa untuk kita saksikan terus rasan-rasan selanjutnya. Kita akan bahas semua rasan-rasan tentang beberapa topik, mulai wisata, pemerintahan, politik, dan lain sebagainya. Cek terus channel YouTube kita, Podcast Rasan-Rasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.